Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Sri Wisnu menceritakan saat dia juga dibutakan oleh ego. Sri Wisnu berkata, dibutakan oleh ego dari kekuatanku, aku mulai melawan kedua iblis itu. Sama sepertimu Garuda, egoku juga berakhir saat aku dikalahkan oleh mereka. Karena ketika aku tidak bisa mengalahkan mereka, setelah semua usahaku, maka aku menyadari ada kekuatan yang melahirkan kita semua. Dia yang menjadi alasan penciptaan alam semesta. Dengan kekuatannya, Madu dan Kaitaba menjadi begitu kuat. Kemudian aku berdoa kepada Dewi Adi Parasakti. Setelah berdoa kepadanya, aku belajar tentang pemujaan dan puasa Nawaratri. Setelah melakukan pemujaan, aku memperoleh berkah dari Dewi Adi Parasakti. Dewi berkata, kedua iblis bernama Madu dan Kaitaba ini sangat bangga setelah mengalahkanmu. Jika kamu menggunakan ego mereka untuk melawan mereka, maka kamu akan menang. Madu berkata, kamu menganggap dirimu yang paling kuat, tapi kami mengalahkanmu. Sri Wisnu berkata, aku Wisnu menerima kekalahan dari kekuatan dalam diri kalian berdua. Sekarang permohonanku kepada kalian berdua agar kalian berdua pejuang yang kuat, memberikan anugerah kepadaku yang lemah. Madu dan Kaitaba berkata, kami menerimanya, mintalah apa yang kamu inginkan. Sri Wisnu berkata, kekalahan kalian, kematian kalian harus terjadi di tanganku. Madu dan Kaitaba berkata, kamu menggunakan anugerah yang kami berikan untuk melawan kami. Kami akan tetap menjunjung tinggi anugerah yang diberikan. Kami siap menerima kekalahan, tapi ada syaratnya. Tidak ada bagian tubuh kami yang terbuang sia-sia. Sri Wisnu berkata, aku menerimanya. Dengan bantuan Dewi Adi Parasakti, aku mengalahkan mereka berdua, dan dengan bantuan Dewa Brahma, alam semesta diciptakan dengan tubuh mereka. Dengan cara ini aku menyadari tugasku. Dewa Brahma menyadari tujuannya. Terinspirasi oleh Dewi Adi Parasakti, Dewa Brahma pertama menciptakan alam semesta, kemudian semua makhluk dan segala sesuatu yang lainnya. Tanpa memperoleh pengetahuan dari Dewi Adi Parasakti, tidak ada makhluk yang dapat mempelajari tujuan hidupnya. Ganesha berkata, kekuatan Dewi Lalita berada di luar pemahaman. Garuda berkata, Prabu, setelah mendengar cerita ini darimu, aku juga merasa ingin berpuasa atas nama Dewi Adi Parasakti. Bisakah aku berpuasa juga? Dewi Laksmi berkata, pasti Garuda. Jika ini keinginanmu, maka kamu dapat berpuasa dan memuja Dewi Adi Parasakti. Sri Wisnu berkata, hasil dari puasa yang dilakukan dalam bentuk manusia jauh lebih banyak Garuda. Garuda berkata, terima kasih Prabu, terima kasih Ibu Dewi. Musakji berkata, aku sudah mengerti Prabu, hasil puasa yang dilakukan dalam bentuk manusia lebih banyak. Itulah sebabnya Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi berpuasa dalam wujud manusia. Ganesha berkata, ini adalah tindakan Dewa Wisnu. Kamu tidak akan mengerti dengan mudah. Pasti ada alasan penting di balik puasa dan ritual ini. Awasi terus Musakji. Saat itu Brahmana berpikir, akan sangat menyenangkan untuk mendengarkan cerita Dewi Adi Parasakti dan untuk ikut serta dalam ritualnya. Istrinya berkata, jika kamu benar-benar ingin pergi dan mendengarkan ceritanya, mengapa kamu tidak pergi? Aku tidak pergi, bukan berarti kamu tidak bisa pergi. Saat ini ritual dimulai dengan meniup sangka. Garuda berkata, ibu, mengapa guci ini ditempatkan seperti ini? Dewi Laksmi berkata, Garuda, dikatakan bahwa semua dewa dan dewi tinggal di guci suci ini. Ini melambangkan kelengkapan Dewi, dan biji yang ditabur di tanah melambangkan alam. Dan selama ritual ini, biji-bijian akan tumbuh. Brahmana tiba di sana dan memberi salam. Sri Wisnu berkata, selamat datang Sastri. Garuda berkata, Brahmana, istrimu tidak datang. Sastri berkata, sebenarnya dia sedang sibuk. Sri Wisnu berkata, bagus kamu datang. Istriku menceritakan kisah 9 dewi dengan indah. Tidak peduli berapa kali aku mendengarnya, aku menikmatinya. Dewi Laksmi kemudian menceritakan kisah 9 dewi. Dewi Laksmi berkata, 9 dewi disembah selama 9 hari Nawaratri.
Salah satu bentuk Dewi Durga disembah setiap hari. Garuda berkata, apakah 9 bentuk ini, Ibu? Dewi Lasmi berkata, yang pertama di antara 9 dewi adalah Dewi Sail Putri. Kedua adalah Dewi Brahmacarini. Ketiga adalah Dewi Chandra Ganta. Keempat adalah Dewi Kusmanda. Kelima adalah Dewi Skanda Mata. Keenam adalah Dewi Katyayani. Ketujuh adalah Dewi Kala Ratri. Kedelapan adalah Dewi Mahagauri. Kesembilan adalah Dewi Sidi Datri. Ini adalah simbol dari 9 tahap kehidupan seorang wanita. Tetapi kamu akan mempelajarinya hanya setelah mendengar ceritanya. Hari ini adalah hari pertama kita akan menyembah Dewi Sail Putri. Garuda berdoa, oh Dewi Lalita, tolong bantu aku mencapai tujuan hidupku. Sastri berdoa, oh Dewi Lalita, tolong berikan pengertian yang baik kepada istriku, sehingga dia datang dan mendengar ceritamu juga dan dia diberkati olehmu. Istri Sastri datang dan dia berdiri di depan jendela, dan Musakji berkata, Dewa Wisnu dan Dewi Lasmi menceritakan kisah Nawa Durga kepada Sastri dan istrinya. Apa tujuannya, Prabu? Ganesha berkata, awasi terus Musakji. Dewa Wisnu tidak melakukan apapun tanpa alasan bagi para pemujanya. Dewi Lasmi berkata, atas karunia Dewi ketika Dewa Brahma mulai menciptakan dunia ini, dia menciptakan manusia tetapi untuk perkembangan alam semesta yang menyeluruh. Kreasi ciptaan adalah wajib. Meditasi Dewa Brahma memisahkan Dewi Sakti dari Dewa Siwa dan dia menyatu dengan ciptaan ini. Karena itu ciptaan dipenuhi dengan binatang, burung, pohon, dan buah-buahan. Bumi mulai subur, ciptaannya menjadi beragam. Tapi Dewa Siwa fokus dalam meditasi yang mendalam untuk bersatu dengan Sakti. Dia tenggelam dalam meditasinya. Sri Wisnu berkata, tapi ciptaan mendapatkan pengetahuannya dari Dewa Siwa. Hanya itu yang bisa menertibkan kehidupan. Tatanan yang mencakup kitab suci, hukum, tata bahasa, sastra, seni, musik, astrologi, dan mata pelajaran lain yang dapat dipelajari oleh manusia. Pengetahuan ini hanya bisa diberikan oleh Dewa Siwa setelah dia bersatu dengan Sakti. Dewi Lasmi berkata, kekuatan untuk membuat Dewa Siwa bertindak hanya dimiliki oleh Dewi Adi Sakti. Musakji berkata, Prabu, dunia akan berada dalam masalah besar. Bagaimana ini diselesaikan, Prabu? Ganesha berkata, kamu bisa mengetahuinya dengan mendengarkan ceritanya, Musakji. Dewi Lasmi berkata, sangat penting untuk membawa Dewi Adi Sakti. Itu sebabnya Dewa Brahma mendatangi putranya Prajapati Daksa, salah satu putranya yang membantu penciptaan. Dewa Brahma muncul di hadapan Daksa dan Daksa berkata, salam ayah. Dewa Brahma berkata, semoga kamu makmur, semoga bumi berumur panjang, semoga bumi sibuk dengan kehidupan. Untuk itu planet membutuhkan sakti. Jadi kamu harus berdoa kepada Dewi Adi Sakti. Dengan membuatnya terkesan, mintalah dia untuk dilahirkan sebagai putrimu. Dewi Lasmi berkata, kemudian Prajapati Daksa bersama istrinya melakukan meditasi kepada Dewi Adi Sakti. Dewi Adi Sakti muncul dan berkata, meditasimu berhasil. Aku terkesan dengan tekad dan pengabdianmu. Segera aku akan terlahir sebagai sati untukmu. Dewi Lasmi berkata, setelah beberapa bulan Dewi Adi Sakti lahir sebagai manusia. Daksa berkata, putriku sayang, aku akan menjadikannya putri yang paling cakap. Dewi Lasmi berkata, ego Prajapati Daksa sedang menentukan nasib seseorang yang menciptakan planet ini. Sri Wisnu berkata, Daksa tidak menyadari bahwa anak perempuan yang dia cintai lebih dari hidupnya suatu hari akan menyebabkan dia dipenggal. Sastri berkata, kenapa Tuan? Musakji berkata, aku heran Prabu, anak perempuan yang didapat melalui meditasi yang keras yang telah memenuhi hatinya dengan kegembiraan, anak perempuan itu akan menyebabkan dia menerima hukuman yang begitu keras. Sastri berkata, ini mengejutkan, tapi begitulah ikatan antara orang tua dan anak. Apa yang paling menyenangkanmu kadang-kadang menjadi yang paling menyakitimu. Di balik jendela istri Sastri mendengarkan cerita itu dengan wajah yang sedih. Dewi Lasmi berpikir, apa yang terjadi Prabu? Apa yang kamu isyaratkan?
Melihat wajah Sastri dan istrinya, Dewi Laksmi berpikir, aku mengerti, sesuatu telah terjadi yang sangat menyakiti mereka. Dewi Laksmi berkata, terkadang Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita, hanya karena Tuhan ingin memberikan apa yang paling kita butuhkan. Tapi kita tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga kita adalah manusia. Kita tidak memiliki kesabaran atau keyakinan di dalam hati kita untuk memahami rencana Tuhan.